Hai, jadi di video kali ini gue atau di konten gue yang kali ini gue pengen membawa suatu materi yang lebih unik gitu. Tadi gue akan membahas tentang asuransi. Oke, jadi asuransi yang mau gue bawa ini adalah temennya Jiwasraya. Nah, Jiwasraya kan sempat ada isu tuh, Jiwasraya asuransinya bangkrut gara-gara salah berinvestasi. Gitu, pokoknya terjebak ini itulah. Nah, ternyata yang kena jebakan tersebut nggak Jiwasraya doang. Ada asuransi lain yang milik pemerintah, BUMN, tapi nggak pernah tersorot. Ataupun tersorot, tapi ya nggak tersorot-sorot amat, karena spotlightnya lebih ke arah Jiwasraya. Kenapa hal itu terjadi? Sini, gue bahas. Nah, jadi ada FYI itu ya, Jiwasraya itu kerugiannya senilai 16,8 T kalau nggak salah, kata BPK. 16,8 T, ya betul. Kata BPK 16,8 T kerugiannya. Sekarang ada asuransi lain yang kerugiannya ternyata lebih tinggi daripada Jiwasraya. Kalau Jiwasraya kan 16,8 T rugi dan bangkrut. Sedangkan kalau ini asuransi BUMN lainnya, dia ruginya lebih gede daripada si Jiwasraya, tapi belum bangkrut. Kenapa bisa begitu? Oke, asuransinya namanya Asabri. AS-nya itu, ini akronim ya Asabri. AS-nya itu asuransi, ABRI itu adalah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, kenapa namanya Asabri? Kenapa pakai ABRI? Jadi ABRI-nya ini karena dibentuk tahun 1963. Yang bentuk Asabri ini adalah presiden kita Bapak Soeharto. Kemudian Pak Soeharto ini bikin Asabri atas dasar karena kalau ABRI itu zaman dulu belum for your information gitu ya, sekedar informasi, kalau zaman dulu tuh nggak ada yang namanya TNI, nggak ada yang namanya polisi, adanya ABRI gitu, belum pecah. Nah, ABRI ini asuransi buat ABRI ini dibuat dikarenakan PNS yang bukan angkatan bersenjata itu rasio sakitnya atau celaka, cedera gitu kecil, lebih kecil daripada si ABRI gitu. Akhirnya kan Soeharto mikir kalau ya masa yang satu cederanya lebih tinggi, yang satu cederanya kurang banyak gitu, kurang tinggi potensinya. Masa harga preminya sama gitu kan? Berarti kan mau nggak mau harus dibedain nih, mana yang potensinya tinggi, mana yang potensi sakitnya kecil gitu. Karena preminya nggak bisa dibuat satu, variannya harus dibuat dua, dipisah. Akhirnya ya yang PNS non bersenjata ya pakai jam sostek zaman dulu. Kalau sekarang BPJS. Sedangkan kalau si ABRI ini dia itu pakai Asabri gitu. Nah, si Asabri ini kemudian setelah Soeharto lengser gitu ya dibagi jadi dua gitu. Kan ABRI itu soalnya pecah gitu. Jadi TNI sama polisi. Namun secara garis besar Asabri itu dikontrol sama TNI. Di mana TNI itu sampai sekarang komisaris utama dan direktur utamanya juga masih TNI. Nah, sekedar informasi, komisaris utamanya namanya sekarang tahun 2020 itu Didit Herdiawan. Sedangkan kalau direktur utama ya namanya Sony Wijaja. Oke, sekarang kita lihat dulu ya komisaris utamanya si Didit Herdiawan. Nah, dia memilih selain dia seorang TNI gitu, dia tuh memiliki background di bisnis, emang benar. Karena setelah dicek-cek gitu ya, dia ada MBA-nya juga, Master of Business Administration. Ada juga Master of Public Administration. Ada juga S3-nya di Institut IPB gitu. Gua nggak tahu ini S3-nya apaan, kagak jelas, nggak diceritain di sini. Sedangkan kalau untuk tadi kan untuk komisaris utama, sekarang untuk direktur utama Sony Wijaja. Nah, ini dia nggak ada background bisnis sama sekali. Dia full background-nya tentang TNI gitu. Tentang pertahanan lah semuanya. Dia banyak banget gelarnya gitu. Kemudian ini dua-duanya for your information itu purnawirawan ya, berarti dia sebenarnya kayak udah pensiun gitu. Jadi gue baru tahu kalau TNI lu udah pensiun, lu bisa menjabat di perusahaan BUMN gitu. Kan nggak, gue mikirnya kan kalau purnawirawan ya udah pensiun ya udah menikmati hari tua ya. Ternyata tidak, men. Kalau lu pensiun di TNI, lu masih memiliki potensi lain di mana lu bisa memegang jabatan direktur utama atau komisaris utama di BUMN yang duitnya gede, men. Ini nggak kecil, nggak BUMN kaleng-kaleng, BUMN gede. Oke, terlepas dari itu,
gue lanjut lagi ya. Jadi Asabri ini value asetnya berapa sih? Gara-gara pas kena jebakannya si yang kena Jiwasraya kan Jiwasraya kan kena jebakan tuh, jebakan Batman sampai investasinya hancur lah. Nah, sekarang kita lihat Asabri itu value-nya berapa. Berdasarkan berita dari BBC, si Pak Prabowo bilang sebagai Menhan ya, Menteri Pertahanan, dia bilang aset Asabri itu ada 35 triliun, harus kita jaga gitu. Sedangkan kalau kata Tirto tuh tirto.id ya, aset Asabri itu nggak 30 triliun, tapi sebenarnya awalnya 52 triliun, 52,5 triliun. Namun, dikarenakan investasi buruk gitu ya, akhirnya ya dananya jadi tinggal sisa 30,8 triliun. So, jadi ada penyusutan senilai 21,65 triliun. Jadi itu 21,65 triliunnya ngilang gitu. Ya udah, minus aja gitu. Jadi ruginya ya segitu. Terus inget ya, dalam nilai aset, ini gue sekedar informasi aja buat sharing-sharing ilmu. Jadi dari aset yang 50 triliun, 30 triliun, aset itu dibagi menjadi dua. Ada liabilitas sama ada ekuitas. Kalau liabilitas itu adalah aset, komponen aset yang memiliki potensi bikin lu rugi lah. Kayak utang itu masuknya ke liabilitas gitu. Kayak ya lu contoh liabilitas apa lagi? Ya kalau lu punya mobilnya harganya terdepresiasi atau harganya makin lama makin turun gitu kan. Atau punya handphone harganya makin lama makin turun, itu liabilitas gitu. Pokoknya segala sesuatu yang lu milikin dan harganya akan turun gitu. Kalau ekuitas itu adalah lu punya duit hard cash-nya berapa yang bisa lu mainin untuk berbisnis. Itu ekuitas. Jadi aset itu emang bisa terlihat gede 50 triliun, namun lu harus breakdown liabilitasnya berapa, ekuitasnya berapa. Soalnya, kalau lu lihat PT Krakatau Steel, dia emang contoh ya, maaf agak melenceng, contoh ya, dia juga punya aset 50 triliun Krakatau Steel kalau nggak salah. Tapi liabilitasnya 45 triliun, ekuitasnya 5 triliun gitu. Berarti ini liabilitasnya 45 triliun, berarti itu komponen utang-utang ya ada 45 triliun, sedangkan uang hard cash-nya yang buat di bisnis cuma ada 5 triliun. Ya cukup gila. Oke, balik lagi ke Asabri ini. Dia dapat duit dari mana jadi Asabri ini? Karena dia asuransi. So, dia background-nya ngambilin duit-duit premi, iurannya per bulan, senilai 8% dari gajinya si TNI dan si Polri. Ini berdasarkan wartaekonomi.co.id. 8% per bulan. So, aset Asabri kan ada di saham, pengurangannya ada 21 triliunan. Terus pertanyaannya, kenapa ini perusahaan BUMN sudah diawasi OJK, terus bisa rugi gitu? Nah, terus udah ketahuan rugi, tapi kayak mereka masih belum apa ya? Menurut gue dia masih ada pembelaan gitu. Ini gue kutip dari bisnis.com. Staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga menyebutkan bahwa Asabri secara operasional tidak ada masalah. Artinya kalau ada klaim ya bisa bayar. Bla 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 bla. Terus kata Sony Wijaja juga bahwa Asabri itu mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Manajemen Asabri terus berupaya dan bekerja keras maksimal mungkin dalam rangka memperbaiki kinerja ke depannya gitu. Iya, dan kata BPK sudah mengaudit Asabri tahun 2016. Audit itu bersamaan dengan audit Jiwasraya dan itu performanya bagus. Intinya seperti itu. Oke, yang mau gue kasih tahu gini loh coy. Gue tahu pembelaan lo oke gitu ya. Ya kan yang gue tangkep dari Arya sama Pak Sony Wijaja sama terlepas dari BPK ya. Jadi gue mau bahas komen Arya Sinulinga sama Sony Wijaja. Ya kan perusahaan kami tetap bayarin klaim-klaim perusahaan, klaim-klaim nasabah. Gak gitu nyet. Kan perusahaan kan sebenarnya BUMN diciptakan agar lo mendapatkan profit gitu. Sementara ini perusahaan lo rugi 20 triliun. Yang pertanyaan gue kan sebenarnya, ini kenapa lu bisa rugi 20 triliun?
bukan gara-gara ya ngurusin klaim. Ya klaim emang lu mesti bayar, ya emang itu tanggung jawab lu. Lu membayar klaim suatu nasabah, ya itu suatu tanggung jawab perusahaan, bukan suatu hal yang bagus gitu. Bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang bagus. Emang kewajiban lu gitu. Jadi menurut gue ya bukan good corporate governance juga. Good corporate governance itu ya lu mengelola duit nasabah lu, diinvestasikan dan menghasilkan cuan gitu, menghasilkan untung. Ketika lu lu dikasih duit sama nasabah, lu mengelolanya buruk sampai minus 20 triliun dari modal 50 triliun, ya itu nggak ada good corporate governance-nya sama sekali. Ya gimana? Duit 50T, terus lu habisin 20T, sisa 30T. Ini mana good corporate governance-nya? Nggak ada, men. No brainer ini. Lu kasih anak TK juga bisa ngerjain. Lebih baik mungkin. Oke, tata kelola pengurusan, bla bla bla. Terus jadi pertanyaannya, kok bisa sih Asabri pindah ke saham gitu? Jadi awalnya tuh deposito. Oh ya, sorry. Gue mau balik lagi ke BPK. Gue mau komenin BPK 2016. Kata BPK, ini gue udah audit kok tahun 2016 sama Jiwasraya, performanya bagus. Men, lu kan ngauditnya tahun 2016, kasus Jiwasraya dan Asabri terjebak investasi itu tuh di tahun 2019 ke 2020. Ya kalau lu auditnya tahun sekian, ya juga sama aja bohong. Ya Bill Gates kalau lu audit tahun 90 atau tahun 80, ya performanya masih jelek, dia masih kere. Ya, kalau lu auditnya sekarang ya dia kayak mampus. Ya argumen lu jadi menurut gue ya nggak ngotak. Oke, gue akan lanjut kalau kayak gitu sekarang. Kok bisa sih Asabri pindah ke saham? Nah, jadi sebenarnya pada sebelum tahun 2013, Asabri itu berdasarkan data di Tempo, dia tuh sebenarnya investasinya backgroundnya ke deposito. Namun semenjak tahun 2013, dia narik duitnya dari deposito, pindahin ke saham dan reksadana. Oke, kenapa sih dia pindahin ke saham dan reksadana? Kenapa nggak saham doang? Jadi peraturannya gini coy. Kalau lu sebagai asuransi, lu menginvestasikan dana nasabah, lu nggak bisa ke dalam bentuk saham. Lu harus pecah ke saham sama reksadana. Nanti reksadana, kalau lu nggak ngerti reksadana itu adalah kumpulan saham. Nah, jadi nanti si Asabri itu bisa naruh di kumpulan saham, di mana ya yang penting judulnya kumpulan saham. Kumpulan saham itu adalah reksadana gitu. Reksadana A, B, C, jadi kumpulan saham 1, 2, 3, yaitu reksadana A, kumpulan saham 6, 7, 8, 9, 10, ya reksadana B gitu. Jadi ya bisa aja saham 1, 2, saham sampah-sampah 1, 2, 3, 4, 5 ditaruh reksadana A, saham sampah-sampah 6, 7, 8, 9, 10 ditaruh reksadana B, bisa aja. Yang penting judulnya reksadana, yang penting judulnya adalah kumpulan saham gitu. Kan karena konsepnya adalah yang penting terdiversifikasi. Nggak dibahas tentang ya lu mendiversifikasinya jangan ke sampah semua ya, nggak ada dibahas, yang penting terdiversifikasi aja gitu. Oke, ya kalau lu masih agak bingung ya agak diulang-ulang aja, pokoknya intinya ya triknya sebenarnya peraturannya seperti itu. Oke, gue lanjut lagi nih ya. Terus Asabri itu investasinya di mana sih di sahamnya? Nah, dia tuh invest di saham-saham yang small cap. Kenapa dia bisa invest di saham-saham? Narik duit gitu ya dari deposito langsung ke saham gitu. Karena sebenarnya dari tahun 1976 laporan keuangannya udah negatif underwriting. Berarti dia nggak cuan dari tahun 1976. Udah nggak untung. Jadi akhirnya dia mikir, waduh, gue harus cari untung nih. Gimana ya caranya? Ya udah deh, gue tarik aja deposito gue investasiin ke saham. Kebetulan gue udah tahu orang-orang saham dan pola-polanya gimana. Gitu dasarnya. Ya udah ditarik aja sama dia. Nah, terus tipe investasinya si Asabri itu, dia itu biasanya investasinya di saham-saham yang small cap. Ada artikelnya, coba gue cek dulu ya. Ada tipenya dia naruh di saham-saham yang small cap. Small cap itu saham-saham yang saham gorengan lah. Atau saham-saham yang nilai investasinya tuh kecil. Jadi ketika ada duit gede masuk, ya sahamnya itu mostly atau rata-rata ya bakal naik. Ya meskipun performanya sampah ya bakal naik gitu kan. Kan inti konsep
Saham itu adalah supply and demand. Ketika ada banyak yang beli, mau itu sampah juga, kalau banyak yang beli ya harganya naik gitu. Iya, pokoknya kalau teori ekonominya itu namanya pump and dump. Habis itu dinaikin, habis itu dilempar gitu. Jadi asabri itu duitnya dipakai buat naikin harga, terus biar orang-orang lain gitu, perusahaan-perusahaan lain atau orang-orang individual melihat, wah ini naik juga nih. Ya udah ikutan beli, terus pas asabrinya harganya udah naik banget, baru asabrinya tarik. Terus orang-orang yang telat berinvestasi ya kena jebakan, nyangkut di atas gitu. Konsepnya seperti itu. Pump and dump namanya. Terus konteksnya tuh, kok berani dia melakukan pump and dump tersebut? Kok berani dia berinvestasi di small cap? Soalnya biasanya kalau lu pakai dana gede, biasanya lu berinvestasinya di saham-saham blue chip atau saham-saham ya LQ45. Ya mostly sih blue chip yang laporan keuangannya bagus gitu. Kenapa berani? Asabri berani invest di saham-saham yang tidak blue chip, tidak LQ45. Kenapa berani? Karena Asabri itu sudah berkolaborasi dengan yang namanya Heru Hidayat dan Beni Cokro. Ini bukan gua kasih konspirasi, tapi sudah data yang asli dan ada di pengadilan. Bahwa emang mereka bekerja sama dengan Heru Hidayat dan Beni Cokro. Nanti gue jelasin siapa Heru Hidayat, siapa Beni Cokro. Nah pokoknya intinya mereka Wolf of the Wall Street ya Indonesia lah. Ya alasan lainnya, selain dia berkolaborasi dengan Wolf of the Wall Street tersebut, si Asabri ini udah bingung, gue harus dapat duit lebih banyak karena ya rasio klaim gue tinggi banget. Soalnya nasabah gue cederanya tinggi, terus preminya bayarnya cuma 8%. Gimana gue nutupinnya? Terus ya udah akhirnya maka dia berinvestasi di saham. Oke? Itu alasan secara ekonominya gitu, secara kayak teknisnya gitu lah. Tapi kok bisa? Kenapa dia belinya di small cap? Gue masih pertanyaannya seperti itu. Bukannya Asabri itu asuransi, bukannya asuransi itu diawasi sama OJK, gitu. Ternyata untuk khusus Asabri, peraturan OJK yang namanya PP Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011, di mana OJK bisa mengawasi secara langsung perusahaan perbankan dan perusahaan non-perbankan seperti asuransi dan dunia investasi, itu tidak berlaku kepada Asabri karena berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 102 Pasal 54 Tahun 2015, Asabri tidak bisa diawasi oleh OJK secara langsung. Intinya berkata seperti itu. Ini gue ada kutipannya nih. Melalui gatra.com, Kepala Eksekutif Pengawas Industri OJK, non-bank otoritas gitu ya, Riswinandi mengaku pihaknya tidak bisa mengawasi PT Asabri secara langsung. Meskipun perusahaan tersebut plat merah dan bayar iuran sebesar 400 juta kepada OJK, pasalnya ketentuan regulasi ini terkena peraturan yang tahun 2015 tersebut. Memang betul Asabri bayar iuran, tapi memang pengawasannya secara langsung tidak bisa dilakukan sama OJK, kata petugas OJK tersebut. Kenapa? Karena dalam peraturan tahun 2015 tersebut dijelaskan bahwa yang berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Asabri itu cuma Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan, Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri, dan Inspektorat Jenderal TNI. Ya jadi yang ngawasin dia TNI sama Polri, karena duitnya duit TNI sama Polri. Pihak internal, pihak eksternal yang bisa melakukan intervensi gitu ya, atau ya cuma mengawasi doang sih, nggak ada intervensi sebenarnya, cuma ngawasin doang. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, BPK, sama Auditor Independen. Ini nggak jelas Auditor Independen itu siapa. Ya intinya OJK kagak bisa. OJK cuma bisa ya mantau dari jarak jauh aja. Karena ya ini minta punyanya TNI sama Polri. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu intinya. Dan saran terakhir dari mereka, Riswandi ini mengaku pihaknya sudah meluruskan permasalahan tentang peraturan tersebut ke Kementerian Keuangan melalui ex officio OJK. Suhasil Nazara dilakukan agar nantinya peraturan tersebut bisa diperbaiki. Ini kayak gue gambarin kayak gini coy. Ruginya 20 triliun. Terus dibilang ya udah ya lain kali gue udah berusaha lah, gue udah laporan kok untuk minta direvisi undang-undangnya. Ya bukan salah gue kalau kayak gitu. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya intinya kayak lepas tanggung jawab gitu loh.
Seru men. Terus oke, gue akan lanjut ngecek siapa sih Heru Hidayat gitu. Karena duitnya Asabri itu intinya nyangkut sebesar 21 triliun. Sudah hangus 21 triliun. Terus ya udah tinggal 30 triliun. Nah, siapa pelakunya? Pelakunya pertama Heru Hidayat. Jadi Heru Hidayat ini punya saham namanya PT TRAM, Trada Alam Mineral. Kalau nggak salah ini perusahaannya tentang ikan arwana. Iya. Dan dia juga, si Heru Hidayat ini banyak banget punya, dia sebagai komisaris di sana di situ gitu. Dan ketika terjadinya kayak perusahaannya udah mau bangkrut, kayak udah mulai bermasalah nih PT TRAM, si Heru Hidayat tuh bail out gitu men. Narik ngejual apa ya? Ngejual sahamnya senilai 114 triliun melalui perusahaan lain yang atas nama Heru Hidayat, namanya Geraha Resorts. Nah, di mana Geraha Resorts itu punya perusahaan indukan di Singapura, jadi nggak bisa kelacak. Oke? Singkatnya seperti itu. Kemudian sekedar informasi, Heru Hidayat itu pernah masuk ke Globe Asia 150 orang terkaya versi majalah Globe Asia pada tahun 2018 di posisi ke-72 dengan kekayaan 7,88 triliun. Oke. Ini berdasarkan apa nih? Haibunda.com. Ya pokoknya dia intinya si Heru Hidayat ini melakukan gara-gara Jiwasraya dan Asabri ini dia melakukan proses pencucian uang lah. Dimana dia minta anaknya gitu ya, namanya siapa nih? Adalah pokoknya anaknya Joanna Christy Hidayat gitu ya. Untuk dipakai anaknya buat beli properti di BSD sama Senopati. Dan Heru Hidayat memberikan uang jajan kepada anaknya sebesar 100 juta per bulan. Wow, dan anaknya sekolah di S1 di Inggris, kemudian punya bisnis kuliner di Senayan. Ya, seperti itulah. Dan selain ini ada namanya Beni Cokro. Jadi kalau Beni Cokro ini lebih jago lagi daripada Heru Hidayat. Karena Beni Cokro ini apa ya dibilang, pokoknya masternya IPO deh bisa dibilang, karena background dia dari tahun umur dia 19 dia tuh udah bermain di saham lah, bermain di bursa efek gitu, berinvestasi gitu kan. Nah, kalau lu nggak tahu Beni Cokro, kalau lu tahu Kris Galeri nggak? Jadi kalau lu ke mall biasanya kayak di Mall Puri atau di mall mana gitu, ada namanya Kris Galeri. Nah, dia itu pewaris tahtanya Batik Keris gitu. Batik Keris Solo. Setahu gue dia punya Kris Galeri itu Batik Keris Solo. Jadi dia pewaris tahtanya gitu. Dan habis umur 19 tahun dia berinvestasi terus dia jadi tuan tanah di mana-mana karena dia kesel, sempat dia pengen memperbesar wilayah batik, perusahaan batiknya, tapi ternyata ketika mau beli tanah buat bikin pabrik, ternyata tanahnya udah harganya lebih naik. Jadi akhirnya dia jadi tuan tanah, beli tanah di mana-mana. Dan salah satu buktinya tanahnya juga diperjualbelikan di Asabri. Ada buktinya berdasarkan Tempo gitu. Pokoknya intinya Beni Cokro melakukan transaksi sama si Asabri, terus akhirnya si Asabri minta duit balik. Terus ya udah Beni Cokro bilang, ya duitnya udah gue pakai buat beli tanah, jadi ya udah nih gue jual aja tanah gue gimana. Tapi sayangnya tanahnya udah digadein ke Bank Capital, jadi kayak kena jebakan Batman lagi Asabrinya gitu kan, karena ya tanahnya udah digadein ke bank, tapi Asabri ngambil itu tanah buat transaksi. Ya pokoknya cukup unik lah hubungan antara Asabri dengan Beni Cokro. Dan pencucian uangnya biasanya dia menggunakan uang-uang kasino gitu. Jadi uangnya disetor di deposito kasino, dan konteksnya dibilang bayar utang. Kasinonya ada yang di Singapura, ada yang di Macau, ada yang di New Zealand, macam-macam. Dan emang sudah terbukti ya si Heru Hidayat merugikan Jiwasraya dan Asabri, dan sampai sekarang tahun 2020 bulan Oktober ya masih di persidangan. Tapi kalau Jiwasraya kan sidangnya umum gitu ya, tapi kalau si Asabri itu karena di covernya sama Polri sama TNI ya di sidangnya
Mungkin tertutup kali ya, soalnya setelah gue search kagak ada data-data tersebut. Begitu. So, buat lu yang kepo tentang salah satu Asabri ini, ya seperti itulah laporannya. Itu aja sih ya data-datanya, soalnya mungkin karena Asabri ini perusahaan tertutup dan di cover sama TNI sama Polri, ya gue nggak bisa dapat data terlalu banyak. Tapi kalau terlalu banyak ada tukang bakso depan rumah gue. Jadi ya sekian aja itu materi gue. Gue rangkum ya. Jadi Asabri itu adalah perusahaan yang di cover sama TNI sama Polri. Terus di mana ternyata purnawirawan atau pensiunan TNI itu gue kira bakal pensiun, ternyata kalau lu pensiun di TNI lu bisa menjabat di perusahaan BUMN. Oke? Terus yang gue tangkap lagi, adanya hubungan istimewa antara Beni Cokro dengan Asabri, dan ada juga hubungan istimewa dengan Beni Cokro dengan Jiwasraya. Soalnya Beni Cokro bisa mengajukan pinjaman gitu ya, pinjaman namanya FTN, medium term note gitu, pinjaman menengah gitu, dan dia approve sama Jiwasraya, dan Asabri juga kayak gitu. Beni Cokro nawarin bisnis, terus langsung dia approve sama Asabri. Ya berarti ada hubungan khusus gitu kan. Terus ternyata ABRI itu dipecah jadi TNI sama Polri, dan preminya ternyata senilai 8% dari gaji pokoknya mereka. Terus ternyata nilai kerugiannya Asabri lebih gede daripada Jiwasraya, di mana Jiwasraya 12,6 atau 12,8 triliun, sedangkan kalau Asabri itu 21,6 triliun. Dan yang lebih parahnya adalah kalau Jiwasraya habis rugi langsung tutup itu perusahaan, kalau Asabri itu habis rugi ya perusahaannya tetap jalan karena asetnya jauh lebih gede, dan emangnya di cover sama TNI Polri. Ya masa perusahaan punya TNI Polri tutup perusahaannya, ntar TNI Polri gimana? Masa yang demo depan DPR TNI Polri, kan keras. Ntar yang mau menghadang depan DPR siapa? Iya gue juga bingung sih kalau yang demo TNI Polri gimana ya. Keras banget sih, nggak dibom itu ya. Kagak tahu dah, pokoknya ya seperti itu. Dan OJK ternyata kalau untuk hubungan tentang perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan Menhan, Kementerian Pertahanan gitu ya, berdasarkan ternyata OJK tidak memiliki taring gitu. Padahal kalau di dunia asuransi swasta, perbankan, OJK tuh amat sangat ditakuti. Tapi ternyata OJK kalau untuk di perusahaan Menhan seperti Asabri itu nggak punya taring sama sekali. Karena yang punya taring itu ya Polri itu sendiri dan TNI. Dan pihak luar itu yang cuma bisa mengawasi. Dimana yang mengawasi bukan OJK. OJK nggak bisa ngawasin langsung. Yang bisa ngawasi langsung adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan BPK sama auditor independen. Gua nggak tahu auditor independen itu siapa. Yang jelas itu ada Erick Thohirnya, BUMN sama BPK. Tapi konteksnya itu adalah mengawasi, bukan mengatur. Jadi ya intinya adalah TNI Polri terserah TNI Polri mau ngapain. Kalau BUMN si Erick Thohir ya cuma bisa ngeliatin doang, intervensi nggak bisa, cuma ngomong doang, ya cuma ngasih saran kali ya, tapi nggak bisa sebagai patokan, nggak bisa, karena peraturan tadi pasal 54 nomor 102 tahun 2015 begitu coy. Yaudah, itu aja materi gue kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.